Di video kali ini saya akan melakukan praktek clustering Kamis pemetaan customer berbasis CRISPR. Nah, yang pertama kita mulai dari clustering. Clustering adalah pengelompokan data berdasarkan kesamaan atau kemirikan atribut. Nah, tujuannya untuk membagikan data ke dalam kelompok-kelompok atau cluster. Nah, ada istilah lainnya, cluster sering disebut pengclusteran, segmentasi, atau pemetaan. Nah, suatu cluster adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain dan memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan data dari cluster lainnya. Nah, algoritma clustering tidak memiliki target, kelas, atau label. Jadi termasuk dalam unsupervised learning. Nah, clustering sering dianggap sebagai tahap awal dalam proses data mining, dengan hasil cluster yang terbentuk akan menjadi input dari algoritma berikutnya yang digunakan. Kita lanjut. Nah, di sini penerapan clustering ini ada pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk, pengelompokan tingkat risiko penyakit jantung, pengelompokan jenis bunga iris, pengelompokan tingkat daya beli customer, pengelompokan jurusan siswa, dan sebagainya. Kita lanjut. Algoritma clustering yang populer di sini ada Kamin's, Kamedoid, Fuzzy Chemins atau VCM, Self Organizing Map atau SOM, dan sebagainya. Nah, di video praktek kali ini algoritma clustering kita gunakan ini clustering dataset Kamin's. Nah, karakteristik dataset Kamin's itu datanya harus tanpa label dan semua atributnya harus bertipe data numerik. Kita lanjut. Pengukuran tingkat kualitas cluster digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik data telah dikelompokkan ke dalam cluster. Nah, metode yang digunakan Davis-Boydin Index atau DBI, Silhouette Score, Kalinski-Harabas Index, CH atau CH Index. Nah, dan Index. Jadi metode yang digunakan di video ini kita menggunakan Davis-Boydin Index atau DBI. Kita lanjut. Nah, DBI itu mengukur tingkat kesamaan antara cluster. Jadi semakin kecil nilai DBI-nya semakin baik kualitas clusteringnya. Nah, di sini formulanya ada di bagian slide ini. Nah, DBI rendah menunjukkan cluster yang kompak dan terpisah dengan baik. Jadi nilai DBI yang selalu dianggap nilai DBI ini selalu dianggap positif. Nilai negatifnya diabaikan. Oke, kita lanjut. Nah, studi kasus di video ini atau konteksnya, Ahmad adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan retail yang menjual berbagai produk konsumen, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang elektronik. Perusahaan Ahmad menghadapi tantangan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif karena perilaku belanja pelanggan yang sangat beragam dan signifikan. Beberapa pelanggan sering berbelanja dalam jumlah besar, sementara yang lain hanya berbelanja hanya saat pada diskon saja atau jarang berbelanja. Nah, Ahmad menyadari bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang segmentasi pelanggan dapat membantu perusahaan merancang kampanye yang lebih tepat sasaran, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mengoptimalkan stok produk. Kita lanjut. Nah, di tahap business understanding, perusahaan Ahmad menghadapi tantangan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif karena perilaku belanja pelanggan yang sangat beragam. Nah, jadi Ahmad memutuskan untuk menggunakan data mining, khususnya metode Kamin's clustering, untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka dengan menganalisis data transaksi yang tersedia. Ahmad berharap dapat
mengidentifikasikan pola-pola yang tersembunyi dalam perilaku pelanggan dan menggunakannya untuk membuat strategi pemasaran yang lebih baik. Nah, Ahmad akan akan mengelompokkan customer berdasarkan 3 kelompok. Yang pertama high spender, yang kedua occasional shoppers, dan yang terakhir discount seeker. Di bagian tahap data understanding atau pemahaman data, sumber datanya itu dari database penjualan, aplikasi POS atau point of sale. Nah, di sini atribut deskripsi atributnya di sini dari customer ID itu yaitu ID uniknya pelanggan, monthly speed, total pengeluaran bulanan pelanggan, forecast frekuensi, yaitu frekuensi belanja pelanggan dalam sebulan. Nah, average basket value, rata-rata nilai keranjang belanja per transaksi. Nah, diskon persentase transaksi yang memanfaatkan diskon. Nah, yang terakhir customer loyalty score. Nah, skor loyalitas pelanggan berdasarkan wilayah belanja dan keterlibatan mereka. Oke, kita lanjut. Di tahap data prepresent atau persiapan data, tidak ada missing, data dianggap bersih dan siap untuk pemulihan. Oke, kita lanjut ke tahap pemodelan di aplikasi Altair AI Studio Rapid Mind. Oke. Kita blink proses agar tampilnya bersih. Nah, yang pertama yang kita cari di operator, kita membutuhkan operator Red Excel. Yang dua comments. Nah, di sini tidak bisa kita hubungkan karena ada atribut yang tidak numerik atau non numerik. Jadi yang kita butuhkan di operator ini operator set roll. Di sini kita isi customer ID, target role-nya kita ke ID. Alasannya untuk mengubah role atribut customer ID menjadi ID, hal ini dilakukan agar atribut tersebut tidak dimasukkan ke dalam algoritma Cummins karena Cummins hanya memproses data numerik tetapi tetap dipakai sebagai identitas. Oke, kita play. Nah, di sini cluster sudah terpisah dengan baik. Di sini di bagian kelompok atau cluster dari ada 3 cluster ya, bukan maksudnya ini dimulai dari 0 sampai ke 2, bukan dari 1 ke 3. Di sini kelompok cluster 0 itu high spender, pelanggan yang sering berbelanja dalam jumlah besar tanpa terlalu memikirkan diskon. Nah, cluster yang pertama, cluster 1 maksudnya diskon seeker, pelanggan yang hanya berbelanja ketika ada promosi atau diskon. Cluster 2, occasional shoppers, pelanggan yang berbelanja dalam jumlah signifikan tetapi tidak sebanyak cluster 0. Cluster 0 high spender. Di sini kita tidak tahu hasil apa yang terbaik ya. Di sini kan K-nya sama dengan 5. Di sini kita ubah ke 3. Nah, di sini
Nah, untuk mengetahui hasil yang mana yang lebih baik, yang kita butuhkan di sini satu operator, yaitu operator performance. Nah, di sini kita pilih di bagian segmentasi cluster cluster uh, disken performance. Di sini kita hubungkan secara silang. Putaran. Nah, kita cek di performance vector. Nah, di sini di bagian Davis Boyden Index. Nah, di sini uh, jika sama dengan 3, maka hasilnya maksudnya Davis Boyden Index atau DBI, maka hasilnya itu sama dengan 0,443. Uh, kita kita di sini melakukan eksperimen nilai K. Percobaan dilakukan dari nilai, misalnya kita mulai dari 2 sampai ke 5. Nah, di sini kan nilai 3. Di sini kita coba nilai 2, nilai yang terendah. Nah, jadi nilai K sama dengan 2. Jadi hasilnya di dalam DBI sama dengan 0,321. Jadi secara matematis nilai K sama dengan 2 lebih rendah dari 3. Kita coba ke 4. Di DBI K sama dengan 4, hasilnya 0,574. Oke. Kita coba ke 5. Nah, jika K sama dengan 5, maka hasilnya 0,581. Nah, jadi nilai 5, jadi nilai K sama dengan 5 ini lebih tinggi dari yang lainnya. Kalau yang paling terendah itu nilai K sama dengan 2 kalau secara matematisnya. Jadi nilai K ini tetap dipilih karena sesuai dengan tujuan bisnis manager tersebut untuk membedakan pelanggan sesuai rencana awal, seperti kelompoknya expander, occasional shoppers, dan discount seeker. Jadi nilainya seperti ini. Tindakan cluster 0 atau expander itu fokus pada program loyalitas premium atau produk eksklusif. Nah, terus cluster yang pertama itu tindakannya discount out. Tindakannya itu menggunakan promosi agresif dan kampanye diskon. Nah, cluster yang kedua tawarkan peningkatan frekuensi melalui insentif seperti kupon atau promo cashback. Kita bisa coba di bagian visualisasi. Di sini plot type-nya kita pilih scatter 3D. Yang pertama customer ID, Monty Speed, di bagian ini forecast frekuensi, dan colornya ke cluster. Di sini bisa kita geser. Di sini kita bisa lihat dari seperti ini. Nah, cluster kompak dan terpisah dengan baik. Jadi hasilnya seperti ini. Kita save. Oke, hanya sekian video
praktek kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Saya akhiri, salam sejahtera bagi kita semua.